Baik, Pak, mohon izin ya, Pak ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Elsafira Putri Arasya dengan NIM 212110101144. Di sini mewakili kelompok 2 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Langsung saja saya perkenalkan anggota-anggota kami kelompok 2 yang terdiri dari ada Yesinia, ada saya sendiri, ada Reina, ada Aswinata Duta, ada Syakila, ada Salsabila, ada Orieta, ada Muhammad Rizky Brianto, ada Rizka Amalia, ada Adinda Nawal, ada Adelia Sabina, ada Bilkis Hadikotunuha. Pada presentasi kali ini, ya bisa next. Pada presentasi kali ini akan dibagi ke dua sesi, yang dimana sesi pertama itu pemaparan materi mengenai reproduksi sel yang berisi subbab-subbab ada amitosis, mitosis, meiosis, siklus sel, spermatogenesis, dan oogenesis. Selanjutnya, sesi selanjutnya juga akan ada yang dinamakan dengan diskusi, yang akan dibagi menjadi dua termin. Termin pertama untuk 3 penanya dan termin kedua untuk 3 penanya juga. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Kepada presentator pertama, dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama, mohon izin sebelumnya karena saya tidak bisa on cam karena jaringan sedang tidak stabil ya Pak. Kemudian untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, bisa diketahui bahwa pembelahan sel adalah fenomena akhir yang kompleks. Di dalamnya memuat suatu proses pembelahan seluler dari sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Kemudian, next. Nah, di sini ada tujuan pembelahan sel. Untuk yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua untuk mengganti sel-sel yang telah rusak atau mati. Yang ketiga berkembang biak. Dan yang keempat untuk variasi individu baru. Kemudian pembelahan sel terbagi menjadi 3 macam dan berdasarkan cara mekanismenya. Yaitu yang pertama untuk pembelahan sel pada prokariotik atau yang tidak memiliki membran inti sel. Itu ada amitosis. Kemudian untuk yang kedua, pembelahan sel pada eukariotik atau untuk yang memiliki membran inti sel. Itu ada 2 cara, yaitu mitosis dan meiosis. Dan meiosis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk seperti halnya, hampir semua peristiwa penting lain dalam sel. Nah, reproduksi berawal dari nukleus itu sendiri. Kemudian pada tahap pertama itu ada replikasi atau duplikasi semua DNA di dalam kromosom. Nah, hanya setiap tahap ini dilalui, maka mitosis akan berlangsung. Dan reproduksi sel merupakan suatu contoh lain dari peran yang dimainkan oleh sistem genetik DNA dimanapun dalam proses kehidupan. Baik, untuk yang selanjutnya ada pembelahan amitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel yang prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Nah, pembelahan sel secara amitosis ini atau biasa disebut dengan pembelahan sel secara langsung. Atau bisa juga disebut dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan amitosis diawali dengan pembelahan inti tanpa pembentukan benang spindle, kemudian penampakan kromosom dan peluburan membran inti. Terus kemudian pembelahan amitosis biasanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Dan pada pembelahan langsung ini, sel anak itu mewarisi sifat induknya dan menghasilkan turunan yang sifat sel anak identik dengan sel induk. Nah, ini kemudian ada proses pembelahan amitosis pada bakteri. Kemudian dilanjutkan oleh Elsafira. Baik, selanjutnya di sini ada proses pembelahan amitosis bakteri, di mana yang pertama kita lihat dulu di tubuh bakteri terdiri dari dua bagian. Yang bagian terluar ini ada dinding sel, dan di bagian yang dalam hitam ini merupakan membran plasma, dan yang biru-biru ini merupakan DNA kromosom dari bakteri itu sendiri.
Jadi, di awalnya itu kita masih bisa melihat bakteri masih ada dalam keadaan yang sempurna, di mana terdiri dari macam-macam bagian tadi. Dan di sini kita dapat lihat bahwa kromosomnya bakteri ini menempel pada membran plasma, yang kemudian kromosom ini dia mengalami replikasi sehingga bentuk selnya menjadi memanjang seperti ini. Selanjutnya ditandai dengan adanya pelekukan di bagian tengah yang dimana nantinya pelekukan ini semakin lama semakin menyatu sehingga terjadi yang namanya pembelahan pada sitoplasma yang akhirnya membentuk dinding pemisah yang membatasi, yang hal ini mengakibatkan terpisahnya dan membentuknya dua sel baru seperti ini. Nah, di mana sel baru ini sama seperti di awal tadi memiliki komponen-komponen yang sama yang lengkap 1:1 juga. Selanjutnya, mohon maaf ini saya hapus dulu. Selanjutnya ada pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua anak sel yang mengandung jumlah kromosom atau materi hereditas yang sama atau identik. Selanjutnya, ada tahap-tahap pada mitosis. Jadi mitosis terjadi pada sel somatik bertujuan untuk mengganti sel-sel yang rusak, regenerasi, dan memperbanyak sel untuk proses pertumbuhan. Nah, terus ada tahap interfase, adalah tahap di mana sel dianggap sedang beristirahat dan tidak melakukan pembelahan. Tetapi tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena sel sedang mempersiapkan pembelahan atau melakukan metabolisme sel. Pada fase ini, inti sel belum membelah dan kromosom belum nampak karena masih berbentuk benang-benang kromatin yang halus. Walaupun begitu, sel anak yang baru terbentuk sudah melakukan metabolisme. Pembelahan sel terbagi menjadi profase, metafase, anafase, dan telofase yang selanjutnya akan lebih jelas dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai mitosis. Boleh di next. Yang pertama ada tahapan profase. Profase menjadi tahap awal dari proses mitosis, ditandai dengan adanya kromosom yang mulai memendek, menebal, dan juga sering berpasangan. Proses kromosom yang berpasangan akan tidak seperti dua benang yang saling terhubung. Pada tahapan ini, keberadaan membran sel masih dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, nukleus akan berangsur-angsur menghilang, bagian sentriol kemudian bergerak saling berlawanan. Next. Tahap awal profase. Yang pertama yaitu ada pemadatan, penebalan, pemendekan kromosom. Yang kedua ada sitoplasma mengental dan memucat. Yang ketiga ada terbentuknya dua sentriol. Yang keempat terbentuknya gelendong mitosis atau spindle. Tahap akhir profase atau prometafase. Yang pertama yaitu kromosom telah selesai dipadatkan. Yang kedua menyusun dan menghilang membran nukleus. Yang ketiga menghilangnya nukleus dan keluarnya kromosom. Yang keempat mikrotubulus mulai mengikat kromosom di kinetokornya. Yang kelima kromosom mulai bergerak ke garis ekuator sel. Next. Yang selanjutnya ada metafase. Metafase, nukleus dan membran inti sel menjadi tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentrometer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan terbentuklah lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini memproduksi jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga bisa diamati dengan jelas. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lanjut. Yang ketiga ada anafase. Pada tahap anafase, pemisahan kromatid menandai fase ini, mulai dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru, lalu masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle bergerak menuju kutub yang berbeda arah. Kemudian jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama persis dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah proses telofase.
Pertama, pada tahap ini kita sudah masuk ke tahap akhir dari pembelahan mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah tiba di kutubnya masing-masing. 3, benang-benang spindle mulai lenyap dan membran inti sel juga mulai ada di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Keempat, kromosom makin lama akan menipis dan berubah bentuk menjadi benang-benang kromatin kembali. Keenam, membran inti mulai kembali bergabung. Terakhir, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan di mana setiap sel kromosomnya dibagi menjadi 2. Next. Tujuan dari pembelahan meiosis yang pertama adalah mereduksi kromosom atau mengurangi jumlah kromosom, membentuk gonad atau gametogenesis, membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad yang selalu sama dengan individu yang ada atau sebelumnya. Disebut pembelahan reduksi karena menghasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Meiosis didahului oleh mitosis untuk melipat gandakan atau proliferase jumlah sel induk benih lebih dulu. Next. Ciri-ciri meiosis. Meiosis membutuhkan saat yang lebih lama apabila dibandingkan pembelahan mitosis dan mempunyai proses yang lebih kompleks. Yang pertama, pembelahan tersebut terjadi 2 kali. Terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anaknya itu merupakan 4. Yang ketiga, jumlah kromosom itu setengah induknya. Next. Baik, untuk tahap yang pertama, pada profase 1 itu ada 5 tahap. Untuk yang pertama adalah leptonema. Nah, leptonema ini merupakan fase di mana benang-benang kromatid menebal dan mulai menjadi kromosom. Kemudian, pada tahap yang kedua dinamakan sigonema. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ mulai ada pembentukan bivalen atau sinapsis. Nah, tiap kromosom homolog ini mulai bergandengan. Proses tersebut dinamakan sinapsis. Untuk tahap yang ketiga, ada pakinema. Di mana pakinema ini merupakan tiap bagian dari kromosom homolog mengganda, tetapi masih dalam ikatan satu sentromer, sehingga membentuk tetrad. Tahap keempat, diplonema atau biasa disebut dengan diploten. Nah, itu merupakan fase kromatid dari tiap belahan kromosom yang memendek dan membesar, serta tampak saling menjauhi, tapi tetap terikat bersama oleh kiasmata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kiasmata mulai terbentuk. Dan ini juga merupakan fase di mana kompleks sinapsis dan mulai menghilang. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini merupakan fase diakinesis, yaitu kromatid masih melanjutkan gerakan untuk saling menjauhi. Dan kiasmata mulai bergerak ke arah ujung-ujung kromosom. Dan bisa dilihat juga pada gambar, mulai terbentuk membran inti sel, kemudian ini merupakan tahap juga untuk persiapan ke metafase pertama. Dan perlu diketahui juga bahwa di diplonema ini merupakan proses puncak terjadinya crossing over. Dan pada diakinesis merupakan proses setelah terjadinya crossing over atau sudahnya proses crossing over. Dan juga tahap untuk persiapan ke metafase 1 selanjutnya. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah tadi profase 1, selanjutnya memasuki fase metafase 1, di mana pasangan kromosom homolog tersusun pada lempeng metafase dengan satu kromosom pada setiap pasangan menghadap ke kutub yang berbeda. Kedua kromatid dari satu homolog melekat ke mikrotubulus kinetokor dari salah satu kutub. Bisa dilihat pada gambar, yang merah ini merupakan kinetokornya tuh, dan selanjutnya dia mulai kedua kromatid ini kan dari satu homolog melekat ke mikrotubulus kinetokor dari salah satu kutub. Nah, ini ada mikrotubulusnya ya yang seperti ini. Selanjutnya di sini ada garis ekuator selnya, jadi dia sudah berjajar gitu, dan
Di sini juga terdapat tetradnya. Nah, selanjutnya bis metafase 1 ada anafase 1, di mana kedua homolog bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dipandu oleh aparatus gelondong. Kohesi kromatid saudara masih bertahan di sentromer, menyebabkan kedua kromatid bergerak sebagai satu kesatuan ke kutub yang sama. Jadi ini mulai tadinya dia menyatu gitu, terus dia jadi ke arah kutub yang sama, yang masing-masing kutubnya yang satu ke bawah, yang satu ke atas gini. Gitu. Terus boleh next. Selanjutnya, memasuki tahap telofase 1 dan sitokinesis. Di tahap telofase 1 ini, pada awalnya itu setiap paruhan sel memiliki satu sel haploid lengkap yang terdiri atas kromosom-kromosom tereplikasi. Setiap kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara, salah satu atau kedua kromatid mengandung bagian DNA kromatid yang non-saudara. Nah, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma biasanya terjadi secara bersamaan dengan telofase 1 ini, membentuk 2 sel anakan haploid. Bisa dilihat juga pada gambarnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada meiosis 2. Pada pembelahan tahap meiosis 2 ini berlangsung seperti mitosis. Namun, sel-selnya itu seperti haploid. Yang pertama ada profase 2. Pembelahan dua sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Yang kedua, tiap-tiap pasang sentriol tersebut bermigrasi ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, mikrotubul ini membentuk spindel serta membran inti. Yang terakhir, nukleus hilang. Kromosom ini berubah menjadi kromatid. Yang kedua, ada metafase 2. Metafase 2 dibagi menjadi 2, yaitu spindel tersebut menghubungkan sentromer itu dengan kutub pembelahan. Yang kedua, kromatid itu akan tertarik ke bidang ekuator. Proses selanjutnya adalah anafase 2. Di mana seluruh isi sel serta benang-benang spindel dari gelondong bertambah panjang. Bersama dengan itu, sentromer tersebut membelah menjadi 2. Kromatid yang berpasangan saling berpisah, serta masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang terakhir adalah telofase 2, di mana benang-benang kromatid yang sudah sampai di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid. Karioteka serta nukleus akan terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan itu terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi 2 bagian. Terbentuk 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah. Selanjutnya, subbab siklus sel, kepada presentator dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan bab tentang siklus sel. Next. Yang pertama, siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian proliferasi sel yang berurutan dan berulang yang meliputi pertumbuhan sel, duplikasi isi sel, dan replikasi DNA yang diikuti pembelahan sel menjadi 2 sel anak. Ada 4 fase utama dalam siklus sel, yaitu yang pertama adalah fase G1 atau sering disebut GAP1. Yang kedua, fase S atau sintesis DNA. Yang ketiga, fase G2 atau GAP2. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fase M, yaitu mitosis. Next. Fase G1. Pada fase ini, fase pertama memasuki fase G1 yang merupakan fase di mana persiapan DNA. Pada fase ini, sel akan mensintesis berbagai protein yang diperlukan untuk sintesis DNA. Fase G1 ini merupakan fase dengan waktu terlama dibandingkan dengan fase-fase yang lain. Untuk berlanjut ke fase berikutnya, sangat bergantung pada ada tidaknya nitrogen. Nitrogen ini berfungsi untuk menginisiasi transisi dari fase G1 ke fase S. Next. Yang kedua adalah fase S. Setelah melewati fase G1, sel akan menuju fase S yang akan berlangsung replikasi DNA atau kromosom, sehingga nantinya pada fase ini, DNA yang telah mengalami duplikasi akan memiliki 2 kromatidea atau sister chromatids yang terhubung pada bagian centromerus. Next.
Yang ketiga adalah memasuki fase S. Jadi, DNA bersama dengan histon akan membentuk kompleks yang disebut nukleosom. Nukleosom disebut juga benang kromatin. Sedangkan benang kromatin yang telah mengalami pemadatan disebut kromosom. Untuk proses sintesis DNA ini diperlukan vitamin B9 atau asam folat dan juga vitamin B12. Next. Selanjutnya, kita akan memasuki fase G2. Pada fase G2 ini, sel akan memeriksa apakah ada kerusakan DNA untuk persiapan memasuki fase mitosis. Apabila terdapat kerusakan, sel akan memperbaiki kerusakan tersebut sebelum memasuki fase selanjutnya. Selain itu, sel juga akan mengalami penambahan volume sel. Next. Untuk bagian ini dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky. Baik, selanjutnya ada fase M atau sering disebut fase mitosis. Di fase mitosis ini sendiri ada beberapa fase lagi, ada beberapa tahap. Next. Tahap pertama yaitu fase profase. Pada fase ini, kromosom yang sudah mengalami duplikasi akan mengalami kondensasi. Jadi kromatin itu akan menjadi semakin padat dan kompak. Kemudian tinggal spindle mitosis juga akan mulai terbentuk di antara dua sentrosoma. Sentrosoma itu sendiri merupakan organela sel yang berfungsi untuk mengorganisir mikrotubulus. Dia tersusun dari dua centriolum dan juga matriks pericentriola. Sedangkan spindle mitosis itu merupakan struktur yang tersusun dari mikrotubulus yang berfungsi dalam mengatur pergerakan kromosoma. Next. Selanjutnya ada fase prometafase. Membran nukleus akan mengalami fragmentasi dan kinetocohus terbentuk pada centromerus kromosoma. Terbentuknya kinetocohus ini menyebabkan mikrotubulus kinetocohi itu bisa terhubung ke kromosoma melalui kinetocohus. Dan terhubungnya mikrotubulus kinetocohi ini mengakibatkan kromosoma mengalami pergerakan aktif. Next. Kemudian fase metafase. Pada fase metafase ini terjadi tarik-menarik antara mikrotubulus kinetocohi dari polus spindle yang berlawanan. Keseimbangan kekuatan tarik-menarik akan mengakibatkan kromosoma berjajar paralel di ekuator atau lamina equatorialis metafasis di tengah-tengah antara polus spindle yang berlawanan. Next. Kemudian pada fase anafasis ini kromatidea akan berpisah menjadi dua kromosoma anak yang bergerak menuju polus spindle yang berlawanan. Kromatidea atau kromosoma ini bisa bergerak menuju polus spindle karena mikrotubulus kinetocohi memendek. Sedangkan polus spindle itu bergerak semakin menjauhi satu sama lain. Next. Selanjutnya ada telofase. Telofase ini dua sel kromosoma anak akan mencapai polus spindle yang berlawanan dan akan mulai mengalami dekondensasi. Pada telofase ini, membran nukleus juga mulai terbentuk lagi mengelilingi masing-masing kromosoma. Next. Kemudian sitokinesis. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma akan berlanjut dengan kontraksi cincin kontraktil. Akan membentuk kerut sehingga akhirnya membelah menjadi dua sel anak.
Kemudian membran nukleus juga akan terbentuk secara sempurna pada fase ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai sel-sel gamet siap berperan dalam proses reproduksi yang berlangsung di gonad. Pembentukan sel gamet atau sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis meliputi spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatozoa atau sperma, dan oogenesis, yaitu pembentukan ovum. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menyalakan kamera karena jaringan sedang tidak stabil. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses perkembangan spermatozoa yang dimulai dari sel-sel spermatogonia atau sel benih. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus testis selama masa seksual aktif akibat stimulasi oleh hormon gonadotropin hipofisis anterior. Selanjutnya, berikut adalah tahap-tahap dari spermatogenesis. Selanjutnya, tahap-tahap dari spermatogenesis ini ada 3 tahap. Yang pertama ada mitosis, meiosis, dan yang terakhir ada spermiogenesis. Next. Yang pertama ada tahap mitosis. Di tahap ini, spermatogenia bermigrasi di antara sel-sel Sertoli menuju lumen sentral tubulus seminiferus. Spermatogenia ini mengalami proliferasi atau perbanyakan diri secara terus-menerus. Dengan mengalami pembelahan mitosis, spermatogenia ini bersifat diploid. Tahap perbanyakan diri ini sering disebut juga sebagai tahap spermatositogenesis. Selanjutnya ada tahap meiosis. Di sini spermatosit sekunder selanjutnya akan menjalani proses meiosis 2 untuk menghasilkan 2 buah spermatid yang bersifat haploid. Spermatid merupakan sel haploid yang tidak membelah lagi dan akan berubah menjadi spermatozoa. Fase ini disebut sebagai spermiogenesis. Setelah kehilangan sebagian sitoplasmanya, spermatid kemudian mengalami diferensiasi menjadi sperma. Yang terakhir ada tahap spermiogenesis. Tahap ini peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang matur atau matang. Sebagai tahap akhir produksi sperma dan merupakan proses transformasi spermatid menjadi spermatozoa, selama proses spermiogenesis tidak terjadi pembelahan sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi spermatogenesis sehingga terjadi kemandulan. Yang pertama, peningkatan suhu di dalam testis akibat demam berkepanjangan atau akibat panas yang berlebihan yang bisa menyebabkan berkurangnya jumlah sperma. Berkurangnya pergerakan sperma dan meningkatnya sperma abnormal di dalam semen. Pembentukan sperma yang paling efisien adalah pada suhu 33,5 derajat atau lebih rendah dari suhu tubuh. Yang kedua, pemakaian marijuana atau obat-obatan, misalnya simipidin, spironolakton, dan nitrofurantoin. Next. Yang ketiga, penyakit serius pada testis atau penyumbatan atau tidak adanya vas deferens kiri dan kanan yang bisa menyebabkan azospermia atau tidak terbentuknya sperma sama sekali. Yang keempat, varikokel, yaitu varises atau pelebaran vena di dalam skrotum. Varikokel dapat menghalangi pengaliran darah dari testis dan mengurangi laju pembentukan sperma. Next. Hormon-hormon yang berperan dalam proses pembentukan spermatozoa. Yang pertama yaitu LH atau luteinizing hormon, yaitu hormon yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APP atau androgen binding protein
yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Yang ketiga ada hormon testosteron atau androgen, yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Selain itu, juga mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder seperti tumbuh bulu dan kumis, serta dada menjadi bidang. Baik, selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel gamet perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, oogenesis ini adalah awal dari proses ovulasi. Proses oogenesis terjadi pada semua jenis spesies yang bereproduksi dengan secara generatif yang mencakup semua proses matangnya sel telur. Oogenesis itu melalui tahapan-tahapan pembelahan mitosis, kemudian meiosis 1 dan meiosis 2. Bisa di next. Berikutnya yaitu proses oogenesis. Oogenesis ini sudah dimulai sejak masih dalam kandungan. Jadi sejak fetus itu perempuan, berarti ketika dalam kandungan fetus itu mengalami proses oogenesis. Oogonium yang merupakan sel induk yang berasal dari telur sel folikel pada ovarium. Proses oogonium itu diploid mengalami pembelahan mitosis sehingga berubah menjadi oosit primer yang mempunyai 46 kromosom atau jenisnya diploid ya. Jadi pada bulan pertama itu pada bulan pertama kehamilan itu fetus memproduksi oogonium. Kemudian pada bulan ketiga itu sudah mulai pembelahan mitosisnya. Kemudian selanjutnya sekitar trimester terakhir pada fetus dalam kandungan, oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid berupa oosit sekunder dan badan polar primer. Pertukaran bahan genetik dan kromatid juga terjadi pada tahap ini. Jadi pada tahap ini oosit primer itu akan mengalami meiosis 1, tapi hanya sampai pada tahap profase. Nantinya berhenti saat bayi lahir, kemudian akan dilanjutkan lagi setelah pubertas. Bisa di next. Nah, kemudian setelah tadinya itu menghasilkan oosit sekunder dan polosit primer yang haploid, selanjutnya akan terjadi meiosis 2, di mana badan polar primer dan oosit sekunder akan menghasilkan masing-masing 2 sel haploid. Nah, polosit primer itu akan menghasilkan 2 polosit sekunder, dan oosit sekunder menghasilkan 1 ootit dan 1 polosit sekunder haploid ya. Jadi, ketika sudah masuk tahap kedua itu pembelahannya semuanya sudah ke haploid ya. Kemudian saat ovum dengan inti nukleus sudah siap melebur jadi satu, itu artinya sudah mencapai perkembangan final atau matang. Jadi kejadian dari keluarnya sel telur itu disebut dengan ovulasi. Nah, ovulasi ini bisa diterima dalam waktu sampai 24 jam. Nah, perlu diketahui ya, oosit sekunder itu turun ke tuba falopi, nantinya setelah dibuahi oleh sel sperma, maka berlanjutnya ke meiosis 2. Nah, nantinya sementara ovum yang sementara ovum yang dihasilkan nantinya akan ovulasi nantinya, dan ketiga badan polar atau polosit itu akan mengalami degenerasi atau hancur. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan
memaparkan materi mengenai fakta oogenesis. Yang pertama, di masa pubertas jumlah dari oosit primer ini hanya 40.000 oosit primer. Yang kedua, jumlah kromosom manusia yaitu 46, disebabkan karena tidak ada suatu proses pembelahan oogonium sehingga jumlah kromosom itu sama pada oosit primer. Yang ketiga, selama meiosis, penyilangan pertama itu terjadi yang menghasilkan variasi. Yang keempat, saat oosit primer mengalami proses pembelahan sel di tahap meiosis 1 dan meiosis 2, jumlah kromosom menjadi 23 pada oosit sekunder, 1 badan kutub, serta pada ovum. Yang kelima, janin wanita memiliki 7 juta oosit primer yang terbentuk di ovarium namun mengalami degenerasi menjadi sekitar 2-4 juta di saat mereka lahir. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi oogenesis. Yang pertama, ada hormon FSH, mempunyai fungsi sebagai perangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Yang kedua, ada hormon LH yang berfungsi sebagai perangsang dari proses ovulasi, yaitu suatu proses pengeluaran dari sel telur. Yang ketiga, ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan berupa dinding endometrium. Selanjutnya ada hormon estrogen yang berfungsi untuk menimbulkan karakter kelamin sekunder. Nah, ini merupakan tabel perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang menjadi pembeda pertama, nama proses dari gametogenesis pada pria disebut spermatogenesis, sedangkan pada wanita disebut oogenesis. Lokasi pada pria di testis dan pada wanita di ovarium. Hasil yang dihasilkan oleh pria yaitu 4 spermatozoa, sedangkan wanita 1 ovum dan 3 badan polar. Pada pria gerakannya aktif, sedangkan pada wanita pasif. Pada pria terjadi pembelahan secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada wanita pola siklik, yaitu sebulan sekali. Pada fase pria, fase pertumbuhannya itu relatif pendek dan pada wanita relatif panjang. Sitoplasma pada pria sama besar, sedangkan pada wanita tidak sama besar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki tahap diskusi. Di termin 1 ini, kita buka 3 pertanyaan kepada para penanya yang ingin bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada 3 penanya tercepat terlebih dahulu ya, silahkan Mas Febrian mengungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Febrian. Saya ingin bertanya mengenai spermatogenesis. Tadi sempat disinggung bahwa penyebab kemandulan itu dari seorang pria itu ada berbagai hal seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari proses spermatogenesisnya itu dari meiosis 1 dan meiosis 2-nya, apakah itu ada kelainan? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Selanjutnya boleh ke Aisyah Dewantika. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewantika. Saya izin bertanya mengenai bab yang mitosis. Kan tadi dijelaskan bahwa di pembelahan mitosis ini terdapat beberapa tahapan. Nah, bagaimana jika salah satu tahapan ini terjadi dengan tidak sempurna? Apakah akan menyebabkan kelainan atau suatu penyakit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya boleh Salvinia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvinia Nathan Sersa Putri dengan NIM 212110101063. Saya mau bertanya, kan tadi kan pada PPT itu kan dijelaskan bahwa pada profase 1
itu lebih tepatnya di proses diakinesis itu kan terjadi crossing over. Nah, itu apa bisa dijelaskan bagaimana proses-proses terjadinya crossing over itu dan kenapa bisa terjadi crossing over? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Minta waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Baik, izin menjawab moderator. Ya, dipersilahkan, Reina. Ya, sebelumnya mohon maaf saya off cam karena terkendala sinyal. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Dewantika. Bagaimana jika terjadi kesalahan selama proses mitosis? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mitosis. Mitosis menghasilkan lebih banyak sel dibandingkan meiosis, yakni sebanyak 92 yang kemudian terbagi menjadi masing-masing 46 kromosom. Pembelahan ini terus terjadi hingga calon bayi terbentuk. Jika selama pembelahan mitosis terjadi kesalahan, maka akan terjadi sebuah peristiwa yaitu kelainan kromosom. Misalnya, kromosom tidak terbagi dalam jumlah yang sama, sehingga sel yang baru terbentuk memiliki jumlah kromosom lebih, sejumlah 47 kromosom, atau kurang dari jumlah aslinya, sejumlah 45 kromosom. Kelainan kromosom juga bisa terjadi pada ibu hamil usia berapa saja, tetapi rentan terjadi pada ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun. Hal ini karena terdapat perbedaan pada usia telur yang dimiliki oleh wanita berusia muda dan tua. Maka dari itu, ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun sebaiknya rutin periksa kandungan ke dokter kandungannya atau sebelum bayi dilahirkan. Ibu hamil juga dianjurkan menjalani tes kelainan kromosom seperti tes CVS. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab atas pertanyaannya. Mungkin apakah ada feedback dari Aisyah? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih.
Permisi moderator izin menjawab pertanyaan. Baik, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Apakah ada kelainan pada spermatogenesisnya pada pria yang disebut mandul? Kemandulan pada pria bisa terjadi ketika sperma tersebut tidak dapat diproduksi, yaitu sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Biasanya juga kemandulan disebabkan oleh gangguan kesuburan. Pada kondisi ini, terdapat kelainan bentuk dari sel-sel reproduksi. Pada pria, kelainan ini bisa berupa bentuk spermatozoa yang abnormal. Misalnya, sel sperma memiliki dua ekor atau dua kepala. Jika jumlah sel sperma abnormal melebihi 20% dalam sperma ketika ejakulasi, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan atau infertilitas. Terima kasih. Berarti itu dari spermatogenesisnya pada saat proses penghasilan spermatozoanya itu ada yang bentuknya berbeda seperti itu ya. Jadi yang itu yang membuat seseorang mandul. Ya. Iya, betul. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salvi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Karena sinyal di sini kurang mendukung. Terdengar, yes. Oke, baik. Tadi saya ingin menanggapi mengenai mengapa proses crossing over itu terjadi. Nah, crossing over itu terjadi akibat adanya perubahan temperatur. Jadi, salah satu faktornya itu merupakan perubahan temperatur. Nah, apabila temperatur tinggi ini, maka akan mempercepat proses homologi dan tahap diploten saat meiosis yang tadi saya jelaskan, itu akan memperbesar frekuensi pindah silang atau crossing over. Nah, apabila temperaturnya itu rendah, itu justru akan memperpanjang pada tahap Parkinson atau pachytokinesis. Nah, semakin lama tahap Parkinson ini berlangsung, maka terbentuknya rekombinasi pada kromosom akan semakin besar. Dan kesimpulan yang diperoleh itu perubahan temperatur, tergantung perubahan temperatur yang ada dalam proses tersebut. Seperti itu. Untuk yang proses terjadinya crossing over akan dibantu menjawab oleh teman saya, Elsafira. Baik, terima kasih Yesi. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Yesi ya untuk Salvi. Gimana proses terjadinya crossing over? Jadi kita tahu itu crossing over kan ialah pertukaran segmen kromatin non-sister pada sepasang kromosom pasangan atau kromosom homolog ya. Nah, jadi awalnya itu sebelumnya kromosomnya itu berjajar, selanjutnya dia mulai meregang, setelah meregang itu ada bertautan atau berkoneksi gitu. Habis itu dia nanti kan karena dia bertautan gitu nanti ada kayak suatu titik kohesi atau yang disebut kiasma. Nah, dari kiasma ini nanti diikuti oleh patahan kromatid. Nah, patahan kromatid ini menempel pada kromosom pasangannya. Nah, terus kromatid yang saling bertukar segmen ini itu juga disebut dengan kromatid rekombinan begitu. Begitu Salvi, apakah ada feedback? Untuk feedbacknya saya rasa cukup, tapi saya izin bertanya lagi, boleh nggak? Ya, boleh, dipersilakan. Tadi kan dijelaskan juga kan tentang mitosis sama meiosis. Nah, menurut kelompok kalian tuh apa perbedaan dari kedua proses pembelahan ini selain dari jumlah keturunan dan di proses pembelahan?
Baik, Selvi ditunggu untuk jawabannya ya. Ya, kenapa Febrian? Dipersilakan. Saya masih ini, setelah dipikir-pikir pertanyaan saya ini kurang ini ya. Saya ada feedback sedikit. Itu kan tadi disebutkan bahwa spermatozoa kalau misal bentuknya abnormal, maka akan mengganggu kesuburan. Ada sangkut pautnya sama pertanyaan yang tadi dengan saya ini, bahwa itu mengapa kok bisa bentuknya itu abnormal seperti itu? Apa mengalami proses yang tidak seharusnya sehingga bentuknya itu berbeda? Itu feedback dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Febrian. Kita tampung dulu. Baik, saya izin menjawab atas pertanyaan Salvi mengenai perbedaan meiosis dan mitosis. Oke, seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan dari tahap pembelahannya setiap masing-masing meiosis dan mitosis dan hasil dari pembelahan tersebut. Tapi apabila ditinjau lagi dan dilihat lagi dari aspek seperti tujuan. Nah, mitosis ini memiliki tujuan untuk pada makhluk hidup bersel satu, tujuannya tuh untuk memperbanyak diri atau bereproduksi. Nah, pada makhluk hidup multiseluler itu bertujuan untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu terjadi pada jaringan meristematis. Kemudian untuk tujuan dari meiosis. Tujuan dari meiosis sendiri itu pada makhluk hidup multiseluler itu untuk membentuk sel kelamin atau gamet dan berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya mempunyai jumlah kromosom yang sama. Kemudian bisa dilihat lagi atau ditinjau lagi dari tempat terjadinya. Apabila mitosis itu tempat terjadinya, kalau pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristematis, contohnya di ujung batang, kemudian ujung akar, kemudian di kambium. Kalau pada hewan itu terjadinya di sel-sel somatik atau bisa kita bilang itu sel tubuh. Kemudian untuk tempat terjadinya mitosis. Kalau maksud saya di meiosis, tempat terjadinya meiosis itu ada kalau di tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Kalau misalnya pada hewan itu terjadi pada kelamin atau makhluk hidup. Kemudian itu saja yang bisa kita tinjau dari perbedaan mitosis dan meiosis. Terima kasih. Apakah dari Selvi ada feedback lagi atau mungkin mau bertanya lagi? Baik, saya rasa udah cukup jelas. Terima kasih.
Mohon izin menjawab moderator. Baik, dipersilahkan Rizka. Saya akan menjawab feedback dari Febrian tadi. Ia mengalami kelainan karena mendapatkan pengaruh berbagai faktor saat proses spermatogenesisnya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, salah satunya adalah varikokel. Varikokel ini adalah pembekakan yang terjadi pada pembuluh vena di dalam kantong zakar atau skrotum. Kondisi ini bisa menghalangi pengaliran darah dari testis dan mengurangi laju pembentukan sperma yang membuat pengidapnya rentan mengalami kemandulan itu sendiri. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab, Febrian? Baik, terima kasih Rizka. Bagaimana Febrian? Apakah ada feedback atau tanggapan terkait jawaban dari Rizka? Nampaknya di kolom chat sudah ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ya, Salvi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf saya ingin memberikan feedback atas penjelasan dari crossing over itu tadi karena baru kepikiran. Itu kan tadi jelaskan kalau crossing over ini kan terjadi di diakinesis ya. Nah, tapi sedangkan banyak yang bilang crossing over ini juga terjadi di proses diploten kalau nggak salah. Nah, itu kira-kira mana yang benar? Dan kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Terima kasih. Baik, terima kasih Salvi. Kita tampung dulu pertanyaannya. Sambil menunggu hasil diskusi kami, saat ini saya membuka pertanyaan untuk termin kedua bagi para penanya yang ingin bertanya. Boleh dipersilakan untuk raise hand. Baik, sudah ada dua penanya. Kepada Cahyaning, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena kendala jaringan kurang stabil. Perkenalkan, saya Cahyaning Putri Pratikno, izin bertanya. Tadi dijelaskan ketika presentasi bahwa pada fase akhir mitosis atau fase G0, itu sel akan memiliki dua sel anak. Sel yang akan masuk ke fase ini adalah sel yang beregenerasi lambat atau bahkan tidak beregenerasi lagi. Nah, mengenai hal itu, apakah ada penjelasan lebih lanjut? Jika ada, lalu apa faktor atau hal apa yang mempengaruhi sel beregenerasi lambat ketika memasuki fase terakhir tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Cahyaning atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya boleh Wayudiah untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratini. Saya izin bertanya,
pada proses oogenesis itu sel telur atau ovum itu apakah bisa mengalami kegagalan kematangan, dan kalau bisa apakah penyebabnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Wahyudi atas pertanyaannya. Kelompok kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Baik, kepada moderator saya izin menjawab pertanyaan dari Cahyani. Baik, dipersilakan Rita. Maaf sebelumnya saya off cam dikarenakan sedang hujan lebat. Baik, jadi jawabannya yaitu ada penjelasan mengenai fase G0. Jadi fase G0 ini sebenarnya di luar dari siklus sel. Nah, jadi sel yang tidak menjalani pembelahan dengan baik itu istirahat maupun sel yang sudah mengalami maturasi atau proses menjadi dewasa atau matang. Sel yang memasuki fase ini bersifat temporer dan bisa juga permanen. Untuk faktornya yang menghambat yaitu stimulus eksternal. Terima kasih. Baik, kepada penanya, apakah ada feedback dari jawaban yang telah diberikan? Baik, saya izin bertanya sedikit lagi. Untuk tadi kan dikatakan bahwa untuk faktor yang menghambat itu ada stimulus eksternal. Kan kalau eksternal itu berarti apa saja yang berasal dari luar dan mempengaruhi tubuh, seperti itu kan ya. Nah, itu contohnya seperti apa dan bagaimana bisa faktor itu berpengaruh? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu ya, Cahyani. Baik, saya akan menjawab feedback yang atau pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Salvi. Baik, Jessi, dipersilakan. Mengenai proses atau tepatnya proses crossing over ini itu tergantung, kalau menurut kelompok kami, itu tergantung dari pemahaman setiap orang. Nah, ada yang bilang di Parkinson, karena apabila orang yang berpandangan seperti itu, karena mereka melihat bahwa di situ mulai terjadi penempelan atau yang dinamakan dengan sinapsis itu tadi. Tapi itu merupakan proses dimulainya, proses dimulainya crossing over. Kemudian bisa dilihat tadi bahwa di diploten. Nah, diploten itu sudah muncul kiasma atau tadi itu sinapsis itu mulai bekerja kemudian mulai menempel, dan penempelan itu dinamakan kiasma. Kiasma itu tadi yang berbentuk X seperti itu di pertengahan, pertemuan antara X seperti itu. Untuk yang diakinesis, nah ada juga yang berpandangan bahwa terjadinya ada di diakinesis karena melihat bahwa pada diakinesis ini crossing over itu sudah selesai dan mulai atau sudah mempersiapkan untuk ke tahap metafase 1. Nah, kemudian
juga menurut kelompok kami, setelah membaca di beberapa sumber seperti Campbell, kemudian jurnal biologi CNG yang berbasis luar negeri, itu kebanyakan hanya ditulis dengan crossing over terjadi pada profase 1. Nah, kenapa demikian? Karena tahapan di situ mulai menempel, kemudian mulai bersilang, terus hingga selesai itu ada 3 tahap inti, yaitu seperti dikatakan tadi ada pakiten, kemudian diploten, dan diakinesis. Kalau pakiten itu persiapan atau baru dimulainya, kemudian diploten itu muncul kiasma atau titik untuk pindah silang, dan prosesnya tuh diploten. Kemudian di diakinesis itu tadi, itu sudah ada hasilnya, di mana hasilnya itu sudah bersilang dan sudah selesai tahap crossing over-nya. Kemudian saya juga pernah membaca di buku sumber lain juga, biologi luar negeri, itu dikatakan bahwa crossing over can be observed visually after the exchange as chiasmata. Itu artinya pindah silang itu dapat diamati secara visual setelah pertukaran yang dinamakan itu kiasma. Seperti tadi hasilnya itu kiasma sudah kita temukan di diploten. Jadi sebenarnya ada 5 tahap pada profase 1 yang tadi sudah kami sampaikan, dan untuk masuk ke proses crossing over ini, karena sudah jadi kromosom dari pakiten dan berhubung di diploten ini sudah ada kiasma, sudah terbentuk kiasma, maka banyak orang juga yang berpandangan bahwa crossing over ini terjadi di diploten. Seperti itu. Apakah dari saudara Salvi ada feedback lagi? Berarti kesimpulannya crossing over ini terjadi di sepanjang proses pakiten, diploten, sama diakinesis ya? Ya, itu proses intinya. Jadi kalau yang pada tahap 2 tahap lainnya itu seperti persiapan, masih apa ya, kalau misalnya bisa dibilang pakai bahasa sehari-hari itu ancang-ancang gitu. Tapi kalau yang tadi pakiten, diploten, diakinesis itu mulai ada tahap-tahapnya gitu. Yang di pakiten ada sinapsis, kemudian di diploten ini mulai muncul kiasma, dan di diakinesis ini sudah berpindah silang atau sudah ada hasilnya gitu. Seperti itu. Dan proses crossing over telah selesai di diakinesis. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih ya sih. Terima kasih kembali, Salvi. Baik, moderator izin memberikan jawaban. Baik, Bilkis, dipersilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyudia. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya. Jadi pertanyaannya, apa sel telur itu bisa mengalami gagal matang? Kemudian kalau bisa itu kenapa? Jadi sel telur juga bisa mengalami gagal matang. Biasanya disebut anovulasi. Nah, anovulasi ini biasanya itu karena sel telur itu nggak bisa lepas dari ovalium dan turun ke tuba falopi. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya bisa jadi itu karena hormon-hormon yang nggak seimbang atau gangguan hormonal. Misalnya ada penyakit atau kelainan polikistik ovarium. Nah, di mana polikistik ovarium ini biasanya penderitanya itu kelebihan hormon androgen. Kalau dijelaskan dari teman-teman tadi yang bagian spermatogenesis, ini androgen ini hormon yang membuat maskulinitas. Jadi kalau cewek kebanyakan hormon itu kan juga kurang cocok. Nah, begitu. Terus kemudian penyebab-penyebab lainnya misalnya ada hipertiroid, hipotiroid, terus ada lagi karena obesitas. Kenapa kok obesitas bisa menjadikan anovulasi? Obesitas ini, orang-orang yang obesitas itu biasanya kadar insulin sama leptinnya itu tinggi. Kalau insulinnya tinggi itu biasanya dia akan hiperandrogen juga. Terus kalau leptinnya tinggi, itu bisa menghambat hormon FSH, di mana hormon ini kan nantinya membantu dalam proses oogenesis dan membantu pengeluaran sel telur juga kan. Nah, seperti itu. Terus kenapa orang yang hipotiroid sama hipotiroid itu juga
bisa kena anovulasi. Sebab hipertiroid atau hipotiroid itu, hormon tiroid itu membantu siklus menstruasi juga. Jadi tiroid ini kan juga berhubungan sama berat badan. Jadi nantinya juga masuknya ke kayak kasus obesitas. Seperti itu, Wahyudia. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atau tambahan? Izin berikan pertanyaan lagi. Kalau badan polar tadi itu kan dijelaskan bahwa dia itu hancur. Itu hancurnya itu hancur hilang begitu aja atau bagaimana? Baik, saya izin menjawab, moderator izin menjawab langsung mengenai feedback dari dia. Badan polar akan mengalami degenerasi atau hilang, serta akan mengeluarkan hormon estrogen yang selanjutnya akan ikut luruh bersama menstruasi. Bagaimana, Wahyudia? Iya, sudah. Terima kasih atas jawaban. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan feedback dari Yani Putri. Baik, Rizky, dipersilakan. Ya, jadi faktor eksternal itu dari seperti beban mekanis atau tegangnya otot polos, cedera pada jaringan atau iskemia, dan kematian sel. Lalu faktor-faktor tersebut mengakibatkan pelepasan ligan oleh sel-sel signaling pada jaringan yang terlibat. Seringkali ligan ini adalah faktor yang secara tidak langsung menginduksi protoncogen, yaitu suatu gen yang berperan dalam mengatur proliferasi sel. Jawabannya saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Gimana kelompok 2? Udah selesai pertanyaannya? Baik, sepertinya sudah Bapak. Saya mohon izin untuk mengakhiri presentasi dari kelompok 2 ini. Kurang lebihnya kami kelompok 2 mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu yang meriah kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan maksimal ya. Oke, nah ini kita keluar sampai jam berapa ya? Sekarang 10, Bapak. Berapa? 14.10. Wadah. Berapa menit? Saya mau jelaskan yang mana dulu. Ini aja ke materi aja, karena nanti ini ada hubungannya dengan soal UAS nanti. Saya minta tolong ditampilkan slide-nya, karena ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Oke, yang pertama mana? Oke, coba next. Langsung ke materinya aja ya. Coba lanjut. Sebentar, pembelahan sel. Coba lanjut.
pembelahan sel terbagi menjadi 3. Berarti ini mitosis sama meiosis. Oke. Pada protozoa, amuba, itu amitosis atau bukan? Amuba proteus. Itu dia membelah selnya bagaimana? Kan contohnya amitosis ini kalau kita bicara pada bakteri kan namanya pembelahan biner. Nah, pertanyaan saya yang terjadi pada golongan protozoa khususnya amuba. Amuba proteus itu dia berkembang biak dengan cara apa? Itu juga dengan cara amitosis loh, pembelahan biner. Walaupun dia masuk dalam kategori eukariotik. Jadi memang hampir 100% pembelahan sel pada eukariotik itu secara mitosis dan meiosis. Tetapi ada satu, contohnya salah satunya yaitu amuba, golongan protozoa itu dia berkembang biak dengan cara pembelahan sel juga secara amitosis. Nah, next. Ini selain itu belum secara langsung. Oke, maksudnya dia secara langsung, jangan kalian artikan langsung tiba-tiba membelah secara begitu yang nggak ada apa-apa sebelumnya langsung tiba-tiba membelah, nggak begitu juga. Tetapi yang dimaksud dengan pembelahan amitosis atau pembelahan secara tidak langsung, itu artinya dia tidak memiliki tahapan spesifik seperti halnya pada mitosis sama meiosis, ada profase, metafase, dan seterusnya. Tetapi kalau yang pembelahan amitosis ini, contohnya seperti pembelahan biner, itu dia tidak memiliki tahapan spesifik seperti profase dan lainnya. Nah, tetapi tetap dia juga punya tahapan lain. Nah, tahapan lainnya ya otomatis dulu kromosomnya pasti dia membelah dulu dan sebagainya. Nah, tahapan-tahapan ini yang dimaksud yang mengawali dari proses pembelahan yang namanya amitosis ataupun pembelahan biner. Nah, jadi titik poin utamanya pada proses pembelahan amitosis itu dia dikatakan pembelahan langsung, artinya tidak memiliki tahapan yang spesifik ya. Nah, karena secara umum hampir terjadi secara bersamaan. Biasanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu. Nah, oke, enggak semua ya. Kalau pada Saccharomyces cerevisiae jamur itu kan bersel satu juga, tapi dia bukan amitosis. Tapi ada kata biasanya, oke, enggak masalah. Oke, lanjut next. Nah, ini tahapan dari amitosis kan pada bakteri tetap. Oke, lanjut. Mitosis, dua sel yang mengandung jumlah kromosom yang sama. Oke, lanjut. Ini kenapa bergabung? Ini kan harusnya kalau menjelaskan interfase beda dengan yang namanya mitosis. Jadi harusnya yang kalian jelaskan dulu setelah mitosis, setelah amitosis, itu harusnya siklus sel dulu. Karena di dalam siklus sel itu ada interfase dan ada mitosis, mitotik. Jadi kayak bercampur ini di slide kalian. Ini dibahas mitosis, baru ada lagi interfase. Padahal kan dalam prosesnya interfase dulu baru masuk ke tahapan mitosis. Nah, ini tadi nggak ada yang bertanya, kenapa interfase dikatakan fase istirahat? Nah, istirahat ini jangan kalian artikan juga tidak ada aktivitas yang terjadi di dalamnya, tidak. Justru pada tahapan interfase lah waktu dan energi yang dibutuhkan itu paling banyak. Nah, paling banyak yang dibutuhkan. Nah, tetapi kenapa dikatakan istirahat? Istirahat di sini artinya sebelum terjadi proses pembelahan sel, maka proses persiapan itu terjadi selama fase interfase. Karena yang dimaksud dengan tahapan utama dalam siklus sel kan sebenarnya ada tahapan mitotiknya, tahapan mitosisnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan utamanya. Nah, tahapan untuk mempersiapkan itu disebut sebagai interfase, sehingga dikatakan fase istirahat karena belum memasuki tahapan utama. Mana nih? Ini interfasenya belum dijelaskan fasenya apa saja, tapi sudah dijelaskan mitosisnya. Oke, coba next. Nah, ini mitosis kan harusnya interfase dulu. Mitosis ini fase mana nih? Profase. Ya, profase kan ada prametafase, ada praprofase dan ada
profase. Oke. Nah, nanti kalau misalnya di soal UAS saya tampilkan gambar, nggak masalah, jadi kalian harus tahu profase itu gambarnya bagaimana, metafase gambarnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, usahakan hafal gambarnya ya. Nah, tadi kalau dari penyaji tadi gambarnya langsung di skip, langsung masuk di penjelasan. Harusnya kalian tahu penjelasan dari gambar. Nah, kalau di profase itu yang terjadi apa saja? Saya kira banyak yang terjadi di profase. Nah, pertama, benang sentriol bergerak menuju kutub. Kemudian benang-benang spindle mulai terbentuk. Membran inti dan anak inti mulai melebur. Terbentuk kromosom dan sebagainya. Banyak yang terjadi selama fase profase. Kalau metafase kan gampang karena dia di bidang ekuator. Oke, lanjut. Usahakan harus ditahu ya penjelasan dari tiap gambar ini. Nah, kemudian memendek, menebal, saling berpasangan. Menghilang, bagian sentrik kemudian bergerak saling berlawan, makin menuju kutub. Oke, lanjut. Oke. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini maksudnya membran inti mulai kembali bergabung. Maksudnya bergabung artinya mulai kembali muncul ya. Kan awalnya di profase membran inti itu hilang, melebur. Nah, dia muncul kembali di tahapan telofase. Maksudnya bergabung berarti dia memisah dengan siapa maksudnya? Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Oke. Lanjut. Meiosis, pembelahan sel 5 setiap sel, kromosomnya dibagi menjadi 2. Lanjut. Nah, ini membentuk gonad. Kalian tahu nggak apa itu gonad? Apa bedanya gonad sama gamet? Ini bukan donat ya, jangan sampai kedengarannya jadi donat. Gonad apa? Ini membentuk gonad. Enggak, meiosis nggak akan membentuk gonad. Kalau gamet iya. Nah, gamet itu dihasilkan oleh gonad. Jadi kalau gamet itu sel kelamin. Kalau alat kelaminnya, penghasil sel kelaminnya, organnya itu namanya gonad. Nah, berarti kalau kita berbicara spermatogenesis, berarti gonad yang dimaksud berupa apa? Adalah testis. Tapi kalau kita berbicara oogenesis, maka gonad yang dimaksud adalah ovarium. Nah, jadi organnya ya itu gonad. Nah, kalau selnya itu gamet, sel kelamin. Gametogenesis membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad. Lah, ini yang bertemu gonadnya. Maksudnya gimana nih? Membentuk hasil zigot. Membentuk hasil zigot. Ya kan zigot itu kan pertemuan antara ovum dengan sperma. Ini kok maksudnya meiosis membentuk hasil zigot. Yang selalu sama dengan individu yang ada atau sebelumnya. Oh, ini maksudnya gini mungkin. Meiosis ini dia tiap anak yang dihasilkan itu kromosomnya selalu sama. Kenapa? Karena melalui proses gametogenesis itu kan dibagi menjadi 2 sehingga kalau bertemu lagi antara sperma dengan ovum kan menjadi zigot dan zigot ini akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi kalau dikatakan membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad, ini salah nih kalau begini kalimatnya nih. Jadi nanti diperbaiki lagi ya, maksudnya ini tujuan pembelahan meiosis. Jadi tujuan pembelahan meiosis yang paling utama itu adalah
menjaga kestabilan dari jumlah kromosom dari satu individu ke generasi selanjutnya. Misalnya kita bicara manusia. Manusia jumlah kromosomnya kan 46. Nah, bisa kita pastikan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini selama dia orangnya normal, maka dipastikan jumlah kromosomnya itu tetap 46. Kenapa bisa? Karena ada proses meiosis pada sel kelamin. Nah, yang terjadi di dalam gonad, di testis maupun di dalam ovarium. Nah, jadi karena adanya meiosis sehingga ovum jadinya 23 kromosomnya. Sperma jadi 23 kromosomnya bergabung jadinya 46. Nah, 46 inilah yang akan membentuk manusia. Kan gitu. Jadi kalau nggak ada yang namanya meiosis, bisa kita pastikan jumlah kromosom dari generasi ke generasi itu semakin bertambah. Kan bisa kita lihat kan kalau misalnya dari Nabi Adam sebagai manusia pertama, jumlah kromosomnya 46 dengan istrinya Siti Hawa 46, itu kalau dia punya anak, Habil dan Kabil itu kan kalau nggak terjadi meiosis di situ, berarti jumlah anak kromosom anaknya berapa? 46 tambah 46 berapa? Jadinya 92. Nah, anaknya lagi nanti ini menikah 92 tambah 92 jadinya 184. Begitu seterusnya sampai sekarang kita berarti berapa jumlah kromosomnya kita? Mungkin sudah triliunan jumlah kromosomnya. Tapi dengan adanya meiosis, maka jumlah kromosom itu tetap stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Menghasilkan sel anak yang punya jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya. Meiosis didahului oleh mitosis untuk melipat gandakan jumlah sel ini lebih. Lanjut. Jumlah selnya 4, oke, lama, oke, next. Ya, ini usahakan dipahami juga ya, maksudnya dari profase 1 sampai telofase 1, kemudian dari profase 2 sampai telofase 2. Usahakan tahu maksudnya. Coba next. Lanjut lagi. Ya, ini ada 5 ya, oke, lanjut. Next. Oke. Lanjut. Meiosis 2, oke lanjut. Ingat ya, meiosis 2 ini pada dasarnya sama, prinsip pembelahannya sama dengan mitosis. Ini meiosis 2. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau di mitosis itu selnya dalam keadaan diploid, kalau meiosis 2 itu dalam keadaan haploid. Kurang lebih prinsipnya sama prosesnya. Lanjut. Ya, ini justru harusnya siklus sel ini dibahas di depan sebelum mitosis. Karena nggak mungkin terjadi mitosis tanpa didahului interfase. Nah, interfase itu kan dibahasnya di siklus sel. Oke, lanjut. Next. Oke, next. Ini nggak ada yang perlu sini, udah benar semua. Nah, kenapa lagi ini profase lagi? Bukannya udah dibahas? Kok 2 kali dibahasnya? Ini kalian, saya tanya dulu, kelompok 2 maksudnya gimana nih? Kalian menganggap mitosis yang ada di sebelumnya itu berbeda dengan mitosis yang ada di siklus sel ya? Atau gimana? Ini kok 2 kali dibahas ini mitosis? Harusnya kan sama saja. Sama saja mitosis yang di awal tadi sama mitosis yang di sini. Ini 2 kali, jadi kita bingung mitosis dulu, baru ke interfase, siklus sel, baru ke mitosis lagi. Tapi intinya sama saja, nggak ada perbedaannya. Oke, lanjut. Oke, di gametogenesisnya nggak ada masalah saya kira. Oke, pertanyaan terakhir. Ini saya pastikan nanti ada keluar di UAS. Kalau saya tanya seperti ini, betul atau enggak? Oogenesis itu apa, spermatogenesis dan oogenesis sama-sama menghasilkan 4 sel anakan, betul atau salah?
Oke, stop share sudah. Udah enggak ini. Ini soal seperti nanti akan ada yang saya keluarkan di UAS-nya nanti. Nah, menurut kalian benar atau salah? Kurang tepat, berarti salah. Oogenesis dan spermatogenesis sama-sama menghasilkan 4 sel anakan. Betul atau salah? Oke. Coba kalian lihat sendiri gimana jawabannya. Kata kuncinya menghasilkan 4 sel anakan loh. Saya nggak mengatakan 4 sel yang fungsional. Betul, Bapak. Iya, jadi betul. Jadi oogenesis itu juga menghasilkan 4 sel anakan loh. Kenapa? Karena prosesnya sama-sama didahului mitosis, kemudian meiosis 1 dan meiosis 2. Kan begitu semua tahapannya, baik oogenesis maupun spermatogenesis. Cuma bedanya kalau di oogenesis 3 diantaranya itu unfungsional. Cuma 1 yang fungsional. Kalau spermatogenesis semuanya fungsional. Jadi 3 badan polar itu dianggap juga sebagai sel anakan. Nah, jadi ingat penekanannya. Kalau cuma dikatakan 4 sel anakan, berarti oogenesis juga benar. Tapi kalau dikatakan yang fungsional, ya itu baru salah. Nah, oke, saya kira itu saja tambahan penjelasan dari saya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tambahkan. Penjelasannya belum lagi tadi pertanyaan dari temannya, cuma kan waktu kita sudah terbatas, jadi saya kira nggak bisa kita berlama-lama lagi ya. Nah, oke, jangan lupa nanti masuknya jam 14 berapa ya? 30 ya. Nah, lihat sendiri jadwalnya jam berapa. Silakan join dan juga absen nantinya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian untuk materi reproduksi sel? Ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, semoga apa yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi bisa menambah informasi kepada kalian khususnya tentang materi reproduksi sel dan juga nanti mudah dipahami pada saat bisa menjawab ini ya soal-soal di ujian akhir semester. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup dari saya. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore and see you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, saya duluan live ya.